Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bil alamin, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali. Insyaallah kajian kita ini adalah kajian Qawaidul Arba', pertemuan yang keempat insyaallah. Dan pada pertemuan yang keempat ini kita menginjak kepada kaidah yang kedua. Sebagai murajaah, kaidah yang pertama apa? Masih ingat? Lupa ya, insyaallah. Seperti pepatah Arab, afatul ilmi nisyanun. Bencana ilmu itu lupa. Ya, makanya ketika lupa ilmu, aduh subhanallah, tertimpa bencana berarti. Ya, karena memang ilmu itu diulang-ulang. Ya. Jadi kaidah yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu orang-orang musyrikin ya, zaman Nabi SAW mereka beriman dengan keimanan rububiyah. Jadi rububiyah mereka sehat ya. Tapi tidak cukup dikatakan muslim, tidak cukup dikatakan Islam kalau cuman hanya beriman pada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus uluhiyah, kemudian asma wa sifat juga harus sempurna ya. Adapun kaidah yang kedua ini, kaidah ini menjelaskan tentang bentuk ibadah yang menjadikan orang-orang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy, mereka disebut sebagai musyrikun. Ya. Padahal mereka kaidah yang pertama mereka menjalankan, sehat mereka. Yaitu mereka beriman bahwasanya Allah yang menciptakan. Ya. Bahkan ketika ditanya siapa yang memberikan rizki, siapa yang menciptakan dan mengatur alam semesta, mereka katakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rububiyah mereka sehat. Di kaidah yang kedua ini yaitu apa? Karena bentuk ibadah yang mereka lakukan itu mereka disebut sebagai musyrikun. Berarti apa? Mereka bermasalah dalam masalah uluhiyah atau sering kita kenal dengan tauhid ibadah. Ya, keyakinan mereka sehat terhadap Allah. Ya, cuman praktek secara zahir amaliyahnya ini menyimpang daripada tauhid uluhiyah. Antum perhatikan di sana yang ada kitabnya, silahkan disimak. Ya. Al-qaidatu ats-tsaniyatu. Kaidah yang kedua, anna bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy yaquluna mereka mengatakan annahum yaquluna bahwasanya mereka mengatakan ma tidaklah da'auna kami berdoa kepada mereka ya, maksudnya kepada para berhala, meminta kepada para berhala. Wa dan tawajjahna kami bertawajuh. Bertawajuh itu bisa diartikan bermakna beribadah ya, beribadah kepada mereka. Ilaihim kepada mereka, illa melainkan li untuk tolabi ya, tolab itu mencari, al qurbah kedekatan, wa dan asy-syafa'ah syafaat. Perhatikan di sini ya, ada dua hal yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu mereka melakukan persembahan kepada berhala berdasarkan dua keinginan dan keyakinan ya, sehingga menjerumuskan mereka kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kurbah. Mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tadi ya,
mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ketika mereka berhajat, mereka minta kepada berhala tadi. Sehingga berhala tadi diharapkan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syafaah, ya. Mereka meyakini bahwa berhala ini mampu menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan di sini fa, maka dalilnya al-qurbati, qurbah, qauluhu, firmannya, ta'ala yang maha tinggi, walladzina, dan orang-orang yang ittakhadhu, menjadikan, min, dari, dunihi, selainnya, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, aulia, ya, aulia ini jamak dari wali, ya, wali-wali. Wali itu bisa berarti orang dekat, bisa juga berarti penolong. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah wali-wali atau penolong-penolong, apa yang mereka ucapkan? Ma, tidaklah, na'buduhum, kami menyembah mereka. Illa, melainkan, li, agar, bisa juga untuk yuqarribuna, mendekatkan kami, ya, jadi mereka agar mendekatkan kami, ila, kepada Allahi, Allah. Zulfa, ya, zulfa ini sedekat-dekatnya. Jadi mereka yang menjadikan selain Allah penolong-penolong atau wali-wali, mereka tidak menyembah wali-wali tadi kecuali tujuannya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan, ya, termasuk menyampaikan permintaan, ya, orang-orang kafir Quraisy kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyuqarribuna, agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, inna, sesungguhnya Allah yahkumu, memutuskan, bainahum, antara mereka, fi, pada, ma, apa-apa, hum, mereka. Ini kalau sudah tahu artinya jangan dikasih ya, makna. Fihi, di dalamnya, yakhtalifun, mereka berselisih. Innallaha yahkumu bainahum, sungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidaklah, yahdi, menunjuki, ya, bisa juga artinya membimbing juga bisa. Man, orang yang, huwa, apa huwa? Huwa apa huwa? Dia, ya. Kadzibun, pendusta, kafarun, lagi banyak ingkarnya.
Ikhwafillah, sekali lagi kaidah yang kedua ini menjelaskan bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun pada zaman dahulu, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka musyrikun dan menaskan mereka kekal di dalam neraka. Ya, mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ibadahnya. Mereka tidak mengatakan bahwa berhala yang mereka sembah itu mampu menciptakan. Mereka juga tidak mengatakan bahwasanya berhala-berhala itu mampu memberikan rizki, apalagi menghidupkan dan mematikan. Ya, cuman apa kesalahan mereka? Ya, melainkan mereka menjadikannya sebagai apa? Perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta ya lewat perantara. Ya, bahkan sebagian mengibaratkan ibarat seorang pemimpin. Ya, kalau kita mau ada butuh dengan pemimpin harus lewat ajudannya, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Berarti terjerumus ke dalam apa? Ke dalam bid'ah apa? Tasbih. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi tidak lain melainkan karena mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan tadi bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Wafillah. Karena keyakinan yang rusak ini, mereka akhirnya sujud kepada berhala tadi. Ya, semisal mereka tidak punya keyakinan ini, mereka tidak akan pernah sujud dengan berhala ini. Terus apa? Menyembelih juga dengan ditujukan kepada berhala ini. Ya, sujud, menyembelih, bernazar, bersumpah juga kepada berhala ini. Lah, ingat kemarin sujud, sholat, sujud, bernazar, kemudian menyembelih itu adalah bentuk ibadah. Setiap ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, maka berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ya, paham ya? Padahal Allah dalam Al-Quran ya menjelaskan ya, agar supaya apa? Ketika seorang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu perantara. Fillah. Maka kalau kita lihat fenomena di zaman sekarang, ya, ada sebagian di antara manusia itu mereka meminta kepada kuburan. Ada enggak? Banyak ya. Meminta hajatnya dikabulkan. Ya, bahkan ada yang sujud kepada kuburan. Kalau kita peringatkan mereka, Pak, jangan sujud kepada kuburan. Jangan meminta kepada kuburan atau penghuni kuburan. Walaupun mereka meyakini, loh ini kan orang soleh, Mas. Ya, di dalamnya adalah wali, gitu loh. Maka apa jawab mereka? Kami tidak menyembah mereka. Ya, kami tidak meyakini bahwasanya mereka itu mampu menciptakan sesuatu, enggak. Ya. Tapi kami meyakini bahwasanya orang yang dalam kubur ini ya mampu menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah fillah, ini termasuk bentuk kesyirikan. Dari sisi mana? Nah, ketika dia sujud kepada kuburan tadi, ya berarti sujud yang seharusnya diberikan kepada Allah, tapi dia diberikan kepada selain Allah. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Doa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa hanya Allah yang kita mintai. Maka ketika orang berdoa kepada selain Allah, berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah. Inilah perbuatan kesyirikan. Ya, bisa dipahami ya sampai ini ya. Okay. Ikhwafillah, maka orang yang mengatakan seperti itu, ya, jadi perantara tadi, ya, meyakini di sana ada perantara. Atau orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka meyakini berhala-berhala tadi bisa mengantarkan kepada Allah. Ini namanya syafi', pemberi syafaat. Ya, dan pemberian syafaat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, syafaat atau pertolongan ini bisa terwujud dengan 3 hal. Ya, artinya apa? Seorang yang menolong, ya, yang dianggap tadi bisa menolong, ya, itu dengan catatan ada tiga hal. Yang pertama, keridhaan Allah terhadap yang memberi syafaat. Ya, kira-kira kalau ada orang yang dikubur kemudian ada yang minta ya syafaat agar supaya menolong di hadapan Allah, Allah ridho tidak dengan penghuni kubur tadi? Kita tidak tahu kan? Kita belum tahu kan? Ya, makanya seorang yang diridhoi Allah, kita katakan dia diridhoi karena apa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat. Dan ini adalah ahli tauhid yang mereka melakukan kemaksiatan. Makanya orang muslim yang dia tidak melakukan kesyirikan, ini insya Allah berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak.
Tapi kalau dia orang kafir, orang musyrik, ya, walaupun dia 1000 kali minta syafaat, maka tidak akan diberikan. Ya, kenapa? Karena Allah tidak ridho terhadap orang kafir dan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, izin Allah bagi yang memberi syafaat. Ya, karena syafaat itu milik Allah mutlak, maka seorang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syarat ini terangkum dalam surat An-Najm ayat 26, nanti bisa cek semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawat," dan berapa banyak malaikat yang berada di langit-langit, "la tughni syafa'atuhum syai'a," yang mana syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Ya, malaikat itu tidak pernah berdosa kan? Ya, mereka adalah makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi syafaat mereka, ya, usaha mereka menolong seseorang itu tidak bermanfaat sekalipun kecuali sesudah Allah mengizinkannya. Illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah mengizinkan untuk memberikan syafaat. Okay. Kemudian silakan dilihat di kitabnya wa dalilu syafa'ah. Selanjutnya, wa dan dalil asy-syafa'ah, syafaat. Kalau yang pertama tadi kurbah, kemudian yang kedua adalah syafaat. Syafaati. Tarkib mudhafun ilaih. Qauluhu, firmannya, Ta'ala yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dan ya'buduna, mereka beribadah atau mereka menyembah, min dari dunillah, selain Allah, ma apa-apa, la tidak, yadurruhum memberikan madarat pada mereka, wala dan tidak pula yang fa'uhum memberikan manfaat pada mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i, ya, mereka ini, maksudnya berhala-berhala ini, syufa'auna, penolong-penolong kami, inda, di sisi Allahi, Allah. Ya, dalilnya syafaat yaitu mereka menjadikan sembahan-sembahan tadi sebagai penolong dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sebenarnya di awal ini sudah Allah bantah. Mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak dapat memberikan madarat dan tidak juga memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan, ini loh, yang kami sembah ini adalah apa? Syufa'auna indallah, penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ikhwafillah, mungkin kita sepakat ya. Orang soleh itu mereka dekat dengan Allah kan? Sepakat kan? Ya. Walaupun kedekatannya bertingkat-tingkat. Ya. Dalam hal ini sepakat. Oh ya, sepakat saya kalau orang soleh itu dekat dengan Allah. Tapi yang kedua, kalau orang soleh ini bisa menolong, ya, ketika nanti di akhirat, atau bisa menyampaikan doa, sampai di sini kita tidak sepakat. Ya, kenapa? Allah bantah sendiri dalam ayat selanjutnya. Ini di sini sudah ditampakkan. Ayat selanjutnya, qul atunabbi'unallah, katakanlah, apa kalian mengkabarkan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard,
apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan di bumi. Ya. Maksudnya apa? Kalian coba mengkabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui Allah. Kira-kira ada enggak? Nah, dibantah sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat orang-orang soleh sebagai wali itu berdasarkan dalil. Ya. Ada orang yang diangkat sebagai wali berarti ada dalilnya. Kalau orang moro-moro diangkat menjadi wali dan tidak ada dalilnya, nah ini kira-kira gimana? Ya, mungkin wali kelas ya, atau wali ya seperti itu. Okay. Makanya dan Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini wali Allah. Mereka yang beriman lagi mereka bertakwa. Hatinya yakin kepada Allah, wujud perbuatannya adalah takwa. Ya. Di sana ada wali. Saya yakin keyakinannya 100%. Iya. Syarat yang kedua, yattaqun. Bertakwa enggak? Jangankan bertakwa yang mungkin sholat aja tidak. Lah ini tidak bisa dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ingin jadi wali Allah syaratnya dua, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di beliau rahimahullah mengatakan ya, mengomentari ayat ini yang merupakan bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjadikan selain Allah sebagai penolong atau wali-wali. Allahu ta'ala huwal alimul ladzi ahata ilman bijami'i ma fis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang maha mengetahui dan pengetahuannya meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Kok sampai Allah tidak tahu ada orang yang diangkat sebagai wali Allah? Nah, ini kan lucu nggih. Kok ada orang yang datang tahu-tahu mengatakan oh ini wali Allah, ini orang soleh. Dan kalau saya minta kepada dia, Allah pasti mengabulkan. Kapan dia dapat kabar ini? Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah Maha tahu semuanya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qad ukhbirukum bi annahu laisa lahu syarikun wala ilahun ma'ah. Kata beliau, dan Allah juga telah mengabarkan kepada kalian bahwasanya Allah tidak mempunyai sekutu dan tidak mempunyai ilah atau tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jelas ya, yang diperintahkan Allah atau yang dicontohkan Allah dalam Al-Qur'an itu bahwasanya Allah tidak ada tandingan sama sekali. Dan jika tidak punya sekutu. Lah kalau mereka berdoa kepada selain Allah tujuannya untuk menjalankan untuk menyampaikan kepada Allah, maka berarti telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, afa antum ya ma'syaral musyrikin tazumuna annahu yujad lahu fiya syuraka. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sekutu di langit dan di bumi? Ya. Afatukhbirunahu bi amrin khafiyyin 'alaihi wa 'allamtumuhu? Apakah kalian mengkabarkan bahwasanya pada suatu perkara yang mana perkara itu Allah tidak mengetahui dan kalian mengajarkannya kepada Allah? Ya, ini suatu hal yang sangat lancang ya. Ya, kenapa? Ya, karena dengan mengatakan bahwasanya seorang itu bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah berarti dia paham hal gaib. Ya, dari mana dia tahu hal itu? Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya doa kita sampai semisal ya, itu berdasarkan dalil. Ya, kita mengatakan bahwa si fulan adalah wali Allah berarti berdasarkan juga dengan dalil. Ya. Makanya orang-orang seperti ini yang mana mereka mengakui adanya wasaid atau perantara antara dia dengan Allah berarti telah mengada-adakan Allah terhadap sesuatu yang tidak ada terhadap ilmunya ya. Lebih lanjut, antum a'lamu amillah. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang sebenarnya lebih tahu itu kalian atau Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ikhwah fillah. Kemudian wasyafa'atu dan syafaat, syafa'atani. Ya, sini Syekh menjelaskan syafaat itu ada dua. Wasyafa'atu dan syafaat, syafa'atani, dua syafaat. Ya, ada dua. Syafa'atun, syafaat manfiyah, yang tertolak.
Yang kedua, wa syafa'atun, dan syafaat musbatah, yang ditetapkan. Ya, artinya yang ditetapkan keberadaannya. Atau istilah kita mungkin syafaat yang syar'i. Ya. Fa adapun asy-syafa'atu syafaat al-manfiyah, yang tertolak, yaitu ma apa-apa kanat adalah syafaah itu tutlabu, diminta, min dari ghairillah, selain Allah. Fima, pada apa-apa, la, yang tidak atau tidak, yaqdiru, mampu, alaihi, atasnya, illa, melainkan, Allahu, Allah. Perhatikan di sini ya, syafaat atau pertolongan itu adalah syafaat yang diminta dari selain Allah terhadap sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syafaat itu juga termasuk permintaan tolong. Ya, supaya apa? Orang yang dimintai tolong tadi mewujudkan ya, syafaat. Ya. Lah, apa-apa yang tidak dimampui kecuali Allah. Misalkan apa? Tadi menghidupkan dan mematikan. Terus kemudian apa? Menurunkan keberkahan. Kemudian apa lagi? Memberikan rizki, mengatur alam semesta, ya. Yang termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang meminta sesuatu yang tidak dimampu kecuali Allah, berarti dia telah apa? Berbuat kesyirikan. Wad dalilu, dan dalilnya qauluhu, firman Allah atau firman-Nya Ta'ala yang maha tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang amanu, beriman, anfiqu, infakkanlah, mimma, dari apa-apa, razaqna, yang telah kami rizkikan, kum, kepada kalian. Min, dari, qabli, sebelum, an, bahwasanya, ya'tiya, datang, yaumun, satu hari, la, yang tidak ada, bai'un, jual beli, fihi, di dalamnya, wala, dan tidak pula, khullatun, persahabatan, wala, dan tidak pula, syafa'atun, syafa'ah, pertolongan. Ya.
Hai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infaklah dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya, sebelum datang yaumun, satu hari, la bai'un fihi, yang mana tidak ada jual beli, wala khullatun wala syafa'ah, dan tidak pula ada persaudaraan, tidak pula ada syafaah pertolongan. Ayat ini menegaskan bahwasanya syafaah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun selain Allah yang bisa memberikan syafaat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir, hum mereka, al-zalimun, orang-orang yang zalim. Jadi syafaat yang pertama adalah syafaat yang tertolak. Ya, syafaat itu dari kata lawan dari kata witir. Ya, witir itu ganjil. Ya. Syafaat itu genap. Berarti mana dari syafaat itu menggenapkan. Ya, atau dengan bahasa lain menyampaikan ya, keinginan supaya genap atau tercapai. Ya, makanya kalau seorang minta syafaat berarti minta pertolongan. Dan syafaat manfiyah, syafaat yang tidak diterima atau ditolak, yaitu apa? Seorang yang meminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan syafaat seperti ini di hari kiamat tidak akan bermanfaat walaupun mereka meyakini si fulan ini wali. Ya, dan kelak di akhirat dia akan menjadi penolong saya. Nah, walaupun keyakinan seperti itu, tetap itu tidak akan berguna nanti di akhirat. Ya. Adapun yang kedua, wa asy-syafa'atu, dan syafaat al-muthbatah, yang ditetapkan, maksudnya ditetapkan keberadaannya, ya, yang sahih. Ia yaitu allati, yang tutlabu. Apa tadi tutlabu? Nah, diminta ya, diminta minallah, dari Allah. Syafaat musbatah atau syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi', dan yang memberi syafaat, mukarramun, dimuliakan, bi, dengan asy-syafa'ah, syafaat. Di antaranya di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Ya. Contoh syafaat yang lain apa? Syafaat daripada Al-Quran. Ya. Dalam sebuah riwayat, ya, siapa yang membaca 2 surat Al-Baqarah dan Al-Imran, ya, faka'annahuma ghamamatan yaumal qiyamah. Ya, kelak di hari kiamat dia akan menjadi awan, ya, yang menaungi orang yang sering membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Syafaat apa lagi contohnya? Ya. Seorang anak yang hafidz Al-Quran kemudian mengamalkan isinya, ya, maka kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi banyak ya. Apalagi istighfarnya seorang anak yang soleh atau doanya anak soleh kepada kedua orang tuanya. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kelak di hari kiamat, ya, ada orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua tadi kaget, ngomong di dunia saya amalnya biasa-biasa saja. Ya, mungkin kalau boleh saya tambahi, tahajud juga enggak, puasa sunnah juga enggak. Ya. Kok tahu-tahu Allah mengampuni saya, kok Allah memuliakan saya? Maka dikatakan di sana ini karena istighfar daripada anakmu yang soleh. Nah, ini namanya syafaat, ikhwafillah. Ya, makanya kita menetapkan syafaat sebagaimana dalil. Ya, ketika dalil tidak menetapkan, sudah selesai, kita tidak menetapkan. Ya, termasuk di sini syafaah al-mutsbatah, syafaat yang ditetapkan, yaitu apa? Wasyafi' mukarramun bisyafa'ah. Yang memberi syafaat itu dimuliakan atau diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya. Contohnya siapa? Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis yang panjang, ya, para umat manusia, ya, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka berbondong-bondong nanti menemui Nabi Adam agar supaya Nabi Adam mintakan kepada Allah untuk meringankan mereka, menolong mereka, ya.
kepada nabi-nabi yang ulul azmi, ya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, semuanya tidak mampu. Ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau langsung sujud kepada Allah dengan kondisi sujud yang sangat lama. Kemudian berdoa kepada Allah dan doa-doa yang belum pernah diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai akhirnya apa? Allah perintahkan untuk bangun, kemudian apa? Syafaatilah, maka akan dipenuhi. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau mensyafaati satu kaum, dia minta izin kepada Allah, ya. Sekarang pertanyaannya, ada enggak yang lebih tinggi dari Rasulullah? Ada enggak wali yang lebih tinggi dari Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah saja ketika memberikan syafaat, menolong manusia yang pada waktu itu mereka kebingungan, ya, di padang mahsyar, itu minta dulu kepada Allah. Ya, berarti syafaat milik Allah dan harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal masyfu'u lahu, dan yang disyafaati, ya, tadi yang memberikan syafaat, kemudian sekarang yang disyafaati. Man, orang yang radhiyallah, Allah meridhai, qaulahu, ucapannya, wa amalahu, dan amalnya, ba'da, setelah al-idzni, ya, izin, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwah fillah, yang memberi syafaat itu harus dengan izin Allah. Kemudian yang diberi syafaat, siapa mereka yang mendapatkan syafaat? Mereka adalah orang yang Allah ridhoi perkataan dan perbuatannya. Ya, dalam sebagian syarah dikatakan mereka adalah muwahhid, orang-orang yang ahli tauhid, artinya tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, tapi mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. Karena orang seperti ini kelak akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konon ikhwan fillah, setiap nabi itu Allah berikan doa yang mustajab. Ya. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Nabi tahan sampai nanti hari kiamat. Ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, ini sebagai bentuk cinta nabi kita kepada kita, ya. Betapa Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Cuman kadang umatnya saja yang tidak cinta, ya. Afwan, ada sebuah tulisan yang menarik, jangan sampai cinta kita itu seperti cintanya Abu Lahab. Abu Lahab ketika Nabi lahir itu senang enggak? Senang sekali, ya, bergembira sekali, ya, luar biasa, ya. Tapi diikuti enggak syariatnya? Enggak, ya. Makanya jangan cinta kepada Nabi seperti cintanya Abu Lahab, ya. Kama, sebagaimana qala, berfirman Ta'ala, yang maha tinggi, man, siapakah, dzalladzi, yang yashfa'u, memberikan syafaat, indahu, di sisihnya, illa, melainkan atau kecuali, biiznihi, dengan izinnya, izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah? Ya, tidak lain kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Fillah, yang menarik, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan dalam tafsirnya, la ahadun atau la ahada yashfa'u indahu biduni idnih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasyafa'atu kulluha lillahi ta'ala. Syafaat, ya, atau pertolongan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu ta'ala idza arada an yarhama man yasha' min ibadihi adzina liman arada. Ya, akan tapi ketika Allah ingin memuliakan hambanya, maka Allah mengizinkan hambanya atau memuliakan hambanya
Untuk apa? An yukrimahu min ibadihi an yashfa'a fihi, untuk memberikan syafaat kepada orang yang diinginkan, ya. Salah satu syafaat kepada orang yang diinginkan siapa? Orang yang meninggal dalam kondisi syahid, ya. Dia mampu memberikan syafaat kepada orang 70 dari anggota keluarganya, ya. Dan ini kita tetapkan. Kenapa? Karena ada dalil yang menetapkan seperti itu, ya. Kemudian wala yabtadi'u syafi' qabla al-idzn. Dan yang memberi syafaat, dia tidak akan memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, sebagai penutup, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari rahimahullah, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Perhatikan di sini, ya. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, khalisan min qibali nafsi, ikhlas dari dalam hatinya. Jadi orang yang mendapatkan atau paling bahagia nanti di akhirat dengan syafaat Nabi adalah seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya. Tentu saja dengan diwujudkan amal perbuatan. Ya, mau beribu kali mengucapkan la ilaha illallah tapi masih sujud kepada kuburan, ya tidak akan bermanfaat. Ya, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah beribu kali tapi masih menyembelih kepada selain Allah, juga tidak akan bermanfaat. Ya, maka ikhwah fillah, jadilah orang-orang yang berbahagia nanti dengan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ya, lafadzkan kalimat la ilaha illallah dan amalkan konsekuensinya. Yaitu apa konsekuensinya? Ya, meniadakan semua sembahan, kemudian menetapkan hanya Allah yang disembah. Wallahu taala alam. Ya, saya minta maaf karena majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.